Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenankan kami melakukan presentasi mengenai proposal matching fund kedai reka dengan judul hilirisasi misuke dari tablet dan bubur dengan mineral laut dan serbuk kedelai sebagai nutrisi untuk mencegah stunting. Sebagai ketua pengusul adalah saya sendiri, Anis Yohana Hairunisa dari Farmasi Unpad, kemudian Ibu Eri dan Pak Sri Widodo juga dari Farmasi Unpad, kemudian Dr. Siti Nur Fatimah dari kedokteran jurusan gizi dari Fakultas Kedokteran Unpad. Pada proposal ini kami akan bekerja sama dengan CV Intan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage yang selama ini telah memproduksi susu kedelai dengan merek MDL 25. Permasalahan dan urgensi dari Reka Cipta ini diawali dengan adanya kasus yang sangat tinggi dari stunting, yaitu kekurangan gizi yang parah yang berakibat adanya kecebolan, di mana pada balita di Indonesia itu ditemukan kasus stunting hampir sebesar 24,4% pada tahun 2021. Sehingga dalam usaha mengatasi hal tersebut, tim kami pada tahun pertama telah mengembangkan Reka Cipta, produk makanan kesehatan yang banyak mengandung nutrisi dari mineral berasal dari mineral laut dan protein dari serbuk kedelai, dan produknya adalah tablet koya, terdiri dari varian original dan kurkumin untuk menambah nafsu makan. Kemudian juga telah dibuat permen pasta dengan 2 varian, yaitu varian original coklat dan kurkumin, dan bubur bayi dengan 3 varian, yaitu vanila, pisang, dan kurkumin. Dari pekerjaan tahun pertama ini telah didaftarkan 4 merek, kemudian 4 paten yang sedang di dalam tahap review. Kemudian juga telah dipublikasi 1 publikasi dan kegiatan magang riset. Untuk melanjutkan pekerjaan tersebut, maka pada tahun kedua kami mengusulkan tentang hilirisasi produk dari misuke ini, yang pekerjaannya adalah meliputi pengujian klinis dan potensi pasar. Seperti kita lihat di sini bahwa pengujian hilirisasi itu meliputi pengujian potensi pasar, yaitu analisis pasar dan keuntungan dari produk. Dari inovasi yang diusulkan, itu kegiatan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kegiatan yang dilakukan di mitra. Yang pertama adalah produksi sediaan dengan skala industri yang akan digunakan untuk penetrasi ke masyarakat untuk uji klinis. Kemudian persiapan fasilitas dari mitra supaya memenuhi persyaratan produksi yang diterapkan oleh BPOM untuk keperluan registrasi ke BPOM, kemudian juga perhitungan potensi pasar dan keuntungan dari produk misuke. Kemudian CV Intan Alami juga akan bekerja sama dengan kami perguruan tinggi dalam hal melaksanakan kegiatan uji klinis, yaitu penetrasi ke masyarakat di desa-desa target, yaitu desa dengan angka stunting tertinggi. Kemudian CV Intan Alami juga akan membuat pengembangan dalam hal desain kemasan. Kegiatan yang dilakukan oleh kami pihak perguruan tinggi yang terutama adalah melaksanakan penetrasi dan pemantauan di masyarakat sebagai target desa-desa yang memiliki angka stunting paling tinggi. Pemantauan dan analisis ini akan dilakukan hampir 3-6 bulan, dan analisis yang dilakukan meliputi analisis medis, kemudian beberapa parameter biokimia tertentu, kemudian pengamatan tentang kenaikan berat badan, kenaikan tinggi dari masyarakat yang kami jadikan target, kemudian adanya peningkatan kualitas hidup, penurunan angka kesakitan selama pemberian dari mineral produk kesehatan yang kami buat. Kemudian dari inovasi ini
Semua ini adalah berdasarkan pada rekam jejak tim peneliti, yaitu dari sejak tahun 2017 kami sudah melaksanakan penelitian tentang produk kesehatan, dan sejak tahun 2020 kami memang sudah mengembangkan produk yaitu granul dengan mengandung mineral air laut sebagai sumber mineral. Dan pada tahun 2002 kami match dengan CV Intan yang memproduksi kedelai, dan pada tahun itu kami memproduksi makanan penuh nutrisi yang mengandung mineral tinggi dari konsentrat air laut dan protein tinggi dari kedelai, dan itu didanai oleh Hibah Matching Fund tahun 2002. Target keluaran yang diinginkan dan direncanakan adalah dihasilkannya dokumen registrasi dari 5 produk, yaitu 2 tablet dan 3 bubur yang mengandung mineral dari konsentrat air laut dan kedelai. Kemudian juga adanya hasil uji klinis, yaitu aktivitas stunting terhadap responden yang diamati, direncanakan di beberapa wilayah di Kabupaten Garut. Kemudian pada kegiatan ini juga akan dihasilkan satu publikasi terindeks Scopus Q3 dan kemudian satu buku tentang stunting. Dan terakhir adalah manfaat dan dampak yang diharapkan dari kegiatan yang diusulkan. Untuk perguruan tinggi sendiri, manfaat yang diinginkan adalah bertambahnya jumlah produk yang dihilirisasi dan yang dihasilkan oleh insan perguruan tinggi, kemudian bertambahnya jumlah paten, kemudian bertambahnya jumlah inovasi yang didanai, hibah kompetitif yang didanai yang akan pada akhirnya meningkatkan IQ universitas, kemudian juga akan bertambahnya jumlah publikasi internasional yang dihasilkan dari riset produk, kemudian juga akan bertambahnya jumlah MOU antara perguruan tinggi dengan mitra, dan karena kegiatan Matching Fund ini terkait dengan MBKM juga akan diharapkan meningkatkan kegiatan terkait MBKM, dalam hal ini magang riset. Terhadap kaitannya dengan IQ perguruan tinggi sendiri, kegiatan yang diusulkan adalah terkait dengan IQ 2, 5, dan 6. Dan untuk tim mitra sendiri, dampak yang diinginkan adalah didapatkannya produk dari hasil riset perguruan tinggi sebagai produk yang lebih scientific base dan memiliki data klinis yang terbukti secara klinis sehingga lebih potensial untuk dihilirisasi. Demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.